Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa Magister Ilmu Farmasi UGM dari Tim Deteksi Dini dan Pencegahan Kanker Serviks dalam program kegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi dan diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 2022 dengan bimbingan Ibu Dr. Apoteker Riris Istighfari Jeni MSI dan Ibu Dr. Apoteker Indah Purwantini SSI MSI. Yang akan kita bahas kali ini yaitu meliputi pokok bahasan berikut. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pengenalan terkait kanker serviks. Yang ketiga, gejala, tanda, dan faktor risiko kanker serviks. Yang keempat, deteksi dini kanker serviks. Dan yang kelima, cara pencegahan kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker yang menyerang leher rahim atau serviks, di mana 99% kasusnya disebabkan oleh infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Kanker ini menempati urutan keempat paling umum terjadi pada wanita di dunia dan berada pada urutan kedua sebagai kasus baru pada wanita di Indonesia. Menurut data WHO, pada tahun 2018 diperkirakan ada 570.000 wanita didiagnosis menderita kanker serviks di seluruh dunia, dan sekitar 311.000 wanita meninggal dunia karena penyakit ini. Kanker ini merupakan salah satu kanker yang paling berhasil diobati asalkan terdeteksi secara dini dan dikelola secara efektif dengan pengobatan dan perawatan paliatif yang tepat. Oleh karena itu, deteksi dan pencegahan kanker serviks menjadi hal yang penting pada penanganan kasus kanker serviks. Infeksi penyebab kanker ini umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Jika sel terinfeksi, beberapa minggu kemudian infeksi akan meluas, kemudian akan menimbulkan dua kemungkinan. Yang pertama, ada 90% kasus bisa sembuh dalam 2 tahun. Kemungkinan kedua, pada 0,8% kasus dalam 10-30 tahun kemudian, infeksi HPV dapat berubah menjadi sel kanker yang dapat menjalar ke bagian dalam jaringan dan berubah menjadi sel kanker yang ganas. Lanjut pada poin ketiga, yaitu faktor risiko kanker serviks. Di antaranya memiliki riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, memiliki beberapa pasangan seksual, kebiasaan merokok, telah melahirkan 3 anak atau lebih, memiliki HIV atau virus yang menyebabkan AIDS, atau kondisi lain yang membuat tubuh sulit untuk melawan masalah kesehatan, misalnya lemahnya sistem imun. Selain itu, penggunaan pil KB dalam waktu yang lama, yaitu 5 tahun atau lebih, adanya riwayat keluarga, dan juga asupan nutrisi yang rendah. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama, timbulnya bintik darah atau perdarahan ringan antara atau setelah periode menstruasi. Kedua, perdarahan menstruasi yang lebih lama dan lebih berat dari biasanya. Ketiga, perdarahan setelah berhubungan seksual, dosing atau pemeriksaan panggul. Keempat, perdarahan setelah menopause. Kelima, peningkatan keputihan. Dan keenam, nyeri saat berhubungan seksual. Untuk gejala kanker serviks yang lebih lanjut, diantaranya pertama, adanya perdarahan vagina setelah berhubungan seksual antara periode atau setelah menopause. Kedua, keputihan berair dan bernanah yang mungkin berat atau berbau busuk. Kemudian ketiga, adanya nyeri panggul atau nyeri pada saat berhubungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa tes yang dapat dilakukan untuk dapat mendeteksi kanker serviks secara dini. Kita mulai dari yang paling umum tersedia, yaitu Pap test atau Papa Nicolau test, di mana tes ini digunakan untuk mengambil sampel dari serviks, kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan Pap test adalah hindari pengujian pada saat menstruasi, di mana waktu yang terbaik yaitu 5 hari setelah masa menstruasi. Kemudian, tidak menggunakan tampon, krim vagina, pelembab atau obat vaginal selama 2-3 hari sebelum tes, dan tidak melakukan aktivitas seksual vaginal 2 hari sebelum tes. Apabila hasil Pap-nya normal, maka uji tersebut perlu diulangi 3-5 tahun sekali. Namun apabila hasil Pap-nya tidak normal, maka akan dilakukan tindakan medis yang lebih lanjut.
Tes yang kedua ada inspeksi visual dengan aplikasi asam asetat atau IVA, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan mengamati menggunakan spekulum untuk melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau cuka dengan konsentrasi 3-5%. Pada lesi prekanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetoid epithelium. Nah, keuntungan melakukan IVA test ini ada dua, yaitu pemeriksaan sederhana, mudah dan cepat, kemudian tidak memerlukan sarana laboratorium dan hasilnya dapat segera diketahui. Nah, apabila hasil IVA-nya negatif, maka uji tersebut perlu diulangi 3-5 tahun sekali. Namun, apabila hasil IVA-nya positif atau dicurigai kanker, maka perlu dilakukan tindakan medis yang lebih lanjut. Yang ketiga ada Human Papilloma Virus Test atau HPV Test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya DNA dari HPV pada sel serviks, sehingga dapat diketahui tipe HPV yang ditemukan. Untuk prosesnya mirip dengan pap test, namun yang diidentifikasi adalah keberadaan virus yang diamati dari DNA HPV-nya, dan prosesnya ini dapat dilakukan bersamaan dengan pap test. Selain deteksi dini dengan menggunakan pemeriksaan rutin, kanker serviks juga dapat dicegah dengan penerimaan vaksin HPV. Namun, vaksinasi HPV ini merupakan bentuk pencegahan primer yang hanya bekerja untuk mencegah infeksi HPV dan bukan untuk mengobati infeksi HPV yang sudah ada. Vaksinasi direkomendasikan pada anak usia 9-12 tahun. Namun, jika pada usia 13-26 tahun belum mendapatkan vaksinasi, dapat dilakukan vaksinasi sesegera mungkin. Namun, untuk vaksinasi tidak direkomendasikan untuk usia di atas 26 tahun. Meskipun telah melakukan vaksinasi, pemeriksaan rutin melalui uji pap, IVA, dan HPV test perlu dilakukan tiap 3-5 tahun sekali. Pencegahan lain yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker serviks yaitu dengan pola hidup sehat seperti menghindari merokok. Nah, penghentian merokok dapat menurunkan risiko dari kanker ataupun pre-kanker serviks. Kemudian melakukan aktivitas seksual yang aman seperti tidak bergonta-ganti pasangan dan menggunakan alat pelindung seperti kondom untuk mengurangi transmisi dari infeksi HPV. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.